Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah anak sekalian, di pertemuan pertama ini kita membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Kita lihat anak sekalian, berbicara tentang hari akhir ini, memahami tentang makna daripada iman kepada hari akhir. Terdiri dari dua kata, yakni iman yang diartikan adalah percaya, lalu yang kedua adalah hari akhir, artinya adalah hari manusia berada pada alam akhirat. Jadi bisa kita artikan iman kepada hari akhir ini artinya beriman dengan sesuatu yang meyakini bahwa setelah alam dunia ini berakhir, manusia akan mengalami alam yang kekal dan abadi, yakni disebut dengan alam akhirat. Selanjutnya, hari akhirat menurut Al-Quran itu ada dua bagian secara umum. Yang pertama disebut dengan kiamat sukro atau kiamat kecil, kiamat tentang contoh kematian seseorang atau banyak orang, ini masih kategori kiamat sukro. Atau yang disebut juga dengan alam barzah ataupun batasan antara alam dunia dan alam akhirat. Yang selanjutnya, peristiwa kiamat sukro ini dapat diimani setelah adanya kematian di dalam diri seseorang ataupun banyak orang. Apa yang harus dipahami di situ? Adanya fitnah kubur, adanya siksa bagi mereka yang banyak berbuat maksiat, dan adanya nikmat ataupun keberkahan yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia ketika mereka berada di alam kubur. Lalu yang kedua adalah kiamat kubro, diartikan berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya alam semesta. Peristiwa kiamat kubro salah satunya disebutkan dalam surah At-Takwir ayat ke-1 sampai 3. Selanjutnya, kiamat kubro ini adalah tatkala malaikat Israfil meniupkan sangkakala, bumi akan diangkat, gunung-gunung dibenturkan, langit akan pecah bergelegar, planet saling bertabrakan, dan semua yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, akan hancur lebur tanpa terkecuali. Selanjutnya, ketika kita lihat bagaimana tentang pandangan ilmu lain tentang hari kiamat ini. Menurut ilmu geologi, bahwa hari kiamat itu akan terjadi ketika adanya daya tarik matahari terhadap bumi yang berkurang, yang mengakibatkan bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi akan semakin cepat dan akhirnya mengalami kehancuran. Kemudian dari sisi teologi fisika, ini disebutkan bahwa ketika matahari tidak muncul atau bercahaya, maka tidak akan ada angin dan awan yang berakibat tidak turun hujan. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak akan bergulung-gulung, air laut naik, sehingga hancurlah alam semesta ini. Ini menurut teori fisika. Selanjutnya, ketika kita kaji tentang indrawi terjadinya hari akhir, seperti peristiwa pembunuhan yang dipersoalkan oleh Bani Israel, akan dihidupkan kembali hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh seseorang yang terbunuh, lalu dengan izin Allah orang tersebut bisa hidup kembali. Artinya di sini iman kepada hari ini adalah bukan berarti sesuatu yang bisa kita analogkan dengan akal logika saja. Ini adalah atas kehendak Allah. Lalu yang kedua contohnya adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di setiap ujung suatu bukit yang berbeda-beda. Lalu atas izin Allah disatukan dan dihidupkan kembali. Nah, ini adalah suatu peristiwa bahwa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-260. Kemudian periode hari-hari ini sebenarnya bisa kita lihat, yang pertama disebut Yaumul Ba'ash, hari dibangkitkannya semua yang pernah mati dibangkitkan. Yaumul Ba'ash. Yaumul Hasyar, hari dikumpulkannya. Kemudian ada buku catatan amal baik, amal buruk. Kemudian ada namanya Yaumul Hisab ataupun Yaumul Mizan, artinya hari perhitungan.
Kemudian ada asyirat, artinya disebut dengan jembatan titian antara padang mahsyar menuju ke surga. Bagi mereka-mereka yang berbanyak berbuat kebaikan, mereka akan melewati syirat tadi sampai ke surga. Bagi mereka yang melakukan amal kezaliman, dosa maksiat, maka mereka akan terjatuh ke dalam neraka dan mereka harus menebus dosa-dosa mereka itu. Kemudian yang keenam, yaumul jaza, artinya hari pembalasan. Itu tadi bagi mereka yang berbuat maksiat dalam neraka. Kemudian balasan baik bagi mereka yang berbuat kebaikan akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah yang disebut dengan bagian-bagian daripada periode hari akhir. Nah, baiklah anak sekalian, mudah-mudahan dengan pembahasan kita tentang hari akhir ini semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah anak-anakku sekalian, hidup di dunia ini hanyalah sandiwara. Tidak ada yang abadi, akan berakhir dengan alam akhirat, dan nanti ketika kita masuk ke dalam alam akhirat, maka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Baik sekecil-kecil apapun sampai sebesar apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, jangan lupa sholat. Sholatlah sebelum Anda disolatkan. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, wabah ini segera Allah angkat. Dan mudah-mudahan kita bisa beraktivitas seperti biasa sedia kalanya. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.